Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edo Ardiansyah selaku Equity Analis PT Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Edo, selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Pak Dev. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Edo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Edo, hari ini volatilitas indeks harga saham gabungan cukup tinggi, tadi sempat mengalami tekanan yang cukup dalam setelah menembus ke level intraday tertingginya di 7454, kemudian menyentuh level terendah di 7380, sempat meninggalkan 7400-an dan posisi saat ini berbalik arah menguat meskipun tipis saja, namun level 7400-an kembali diduduki oleh indeks harga saham gabungan. Analisis Anda dari sisi teknikal, Pak Edo. Ya, halo. Oke, kalau kita lihat ya Mas ya, pergerakan ISG kita pada hari ini memang pada penurunan pada sore hari ini ditutup penguat tipis ya, karena kalau kita lihat saat ini bahwa penguatan ISG kita pada sore ini ditopang dari sektor energi dan juga sektor industrial yang dimana pergerakannya menguat tinggi ya pada hari ini. Dan kalau kita lihat ya bahwa pergerakan dari ISG kita hari ini juga terlihat juga dikarenakan adanya sentimen positif nih dari pasar global, yang dimana pergerakan dari ISG kita pada hari ini juga terdampak dengan dimana rilisnya data-data ekonomi di Amerika Serikat yang pergerakannya ini sudah cukup positif, sehingga ini menjadi sentimen positif juga bagi para pelaku pasar ataupun juga investor. Dan kalau kita lihat dari beberapa pergerakan pada hari ini ya, bahwa ISG kita ini sudah bergerak uptrend ya, dengan dimana pergerakannya kalau kita lihat saat ini juga sudah menguat ya, dengan diikuti tingkat volume buying-nya yang cukup tinggi. Lalu kalau kita lihat dari pergerakan indikator stokastiknya ya, dengan dimana pergerakannya juga membentuk pola area golden cross, sehingga ini menunjukkan bahwa pergerakan ISG kita untuk pergerakan selanjutnya ini masih ada potensi melanjutkan area bullishnya kembali, seperti itu. Baik, target resisten selanjutnya Pak Edo, mengingat besok Jumat jelang libur akhir pekan biasanya rawan profit taking, ketika nanti indeks harga saham gabungan masih mampu ditutup di atas level 7400-an, peluang new all time high kembali akan terbuka untuk besok, atau ruang penurunan dengan adanya profit taking juga terbuka cukup lebar, Pak Edo? Ya, kalau kita lihat ya bahwa pergerakan ISG kita masih ada potensi bergerak bullish ya Mas ya. Dan kalau di sini kami memperkirakan bahwa pergerakan next untuk ISG kita untuk selanjutnya ini bisa menembus ke level 7.500-nya, yang mengingat di mana sentimen positif dari pasar global yang sangat mendukung ya terhadap pasar kita di Indonesia, sehingga menjadi membuat sentimen positif terhadap pergerakan ISG kita pada perdagangan keesokan harinya, seperti itu. Bullishnya arah kemana, terutama dari sisi resisten, Pak Edo? Kalau di sini kita bullishnya memperkirakan resistennya bisa ke level area 7.500 sampai ke level 7.580 ya Mas ya, seperti itu. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini beberapa saham ikut menjadi pemberat Pak Edo, terutama ketika indeks harga saham gabungan tadi meninggalkan level psikologisnya di 7.400-an. Dari perbankan big cap ada BBRI, intraday hari ini tadi sempat melemah di atas 5% Pak, pasca dari cum dividen, dan di penutupan sesi kedua tampaknya pelemahan lebih ke arah terbatas di 3,91%. Dan kebetulan Pak Edo ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami yang juga menanyakan saham BBRI. Ada Bapak Victor dari Malang. Terima kasih juga sudah bergabung. Apakah momentum yang pas tidak ketika BBRI mengalami koreksi yang dalam saat ini untuk kembali masuk support dan resistennya? Analisis Anda untuk BBRI. Oke, untuk BBRI di sini kami memperkirakan kondisinya masih cenderung melanjutkan area penurunan ya Mas ya. Mengingat di mana pada hari ini merupakan cum dividennya BBRI ya, sehingga memang rata-rata pergerakan saham-saham ketika sudah berada di level di area mendekati cum atau berada di sudah di cum date-nya, rata-rata pergerakannya akan cenderung turun terlebih dahulu. Jadi di sini kami memperkirakan untuk pergerakan selanjutnya potensi pergerakan BBRI ini masih bergerak bearish dengan titik area supportnya berada di level 5.900 ya.
dengan dimana jika pergerakan tersebut menembus area titik support pertamanya, maka kemungkinan pergerakan dari saham BBRI ini bisa saja melanjutkan area bearish-nya kembali hingga mencapai ke titik 5.700-nya seperti itu. Oke, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, Pak. Iya, di sini karena kita lihat pergerakan BBRI ini sudah menyentuh titik area tertingginya ya Mas ya. Dan nampaknya para pelaku pasar sudah melakukan aksi profit taking-nya terlebih dahulu ya. Baik. Seperti itu. Jawaban untuk Pak Victor dari Malang, meskipun hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, tapi ruang pelemahan secara teknikal masih terbuka cukup lebar. Bahkan tadi sempat berpulang ke 57 ketika level support 58, 59 ini berhasil ditembus ke bawah oleh BBRI. Dan lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Saya mencoba beralih ke perbankan big cap lainnya, Pak. BBCA hari ini berbalik menguat setelah sehari sebelumnya terdampak profit taking setelah menembus ke level tertinggi intraday-nya di sepanjang masa di 10.400-an. Analisis Anda penguatan BBCA hari ini dan peluangnya untuk besok akhir pekan dan juga untuk perdagangan di minggu depan, Pak Edo? Ya, untuk BBCA sendiri, di sini pergerakannya cukup menarik ya Mas ya. Di sini terlihat pergerakan BBCA ini telah membentuk pola bullish engulfing, dan nampaknya pergerakan dari saham BBCA ini sedang mencoba bergerak menguat kembali ya, atau bergerak rebound kembali setelah sempat mengalami koreksi selama 2 hari berturut-turut ya Mas ya. Dan kalau kita lihat ini ya, bahwa potensi pergerakan saham BBCA untuk selanjutnya ini masih ada potensi bergerak bullish ya, mengingat di mana nampaknya para pelaku pasar sudah mulai kembali masuk ke saham-saham BBCA, terlihat dari tingkat volumenya sudah mulai meningkat. Dan kalau kita lihat dari pergerakan indikator stokastiknya juga, saham BBCA ini telah berhasil membentuk pola area golden cross diikuti dengan signal MACD-nya yang dimana pergerakannya berhasil bergerak uptrend atau setelah membentuk pola area golden cross-nya. Jadi untuk pergerakan saham BBCA baik secara jangka pendek maupun menengahnya ini masih ada potensi bergerak bullish dengan area resisten yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Potensi pergerakan ini bisa mencapai ke level 10.500-nya ya, sampai ke level 10.600-nya seperti itu. Baik, saham-saham yang hari ini mempengaruhi pergerakan di harga saham gabungan datang dari beberapa saham perbankan big cap, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selain dari beberapa saham perbankan big cap yang ikut mempengaruhi fluktuasi pergerakan di harga saham gabungan, sektor energi beberapa sahamnya hari ini juga mengalami kenaikan yang signifikan. Saya mau ke Medco, Pak Edo. Hari ini naiknya sangat tinggi jika dibandingkan dengan posisi kenaikan di perdagangan hari sebelumnya. 9% kenaikannya dan kembali menyentuh di 1.450. Analisis Anda untuk Medco di tengah kenaikan harga minyak mentah, resisten selanjutnya atau Medco berpeluang adanya aksi profit taking untuk perdagangan esok hari? Oke, kalau misalkan kita lihat Medco ya Mas ya, ini nampaknya pergerakan Medco ini pada hari ini ditopang adanya sentimen positif dari harga komoditas minyak mentah ya Mas ya, yang dimana pergerakannya bergerak melesat ya pada hari ini, sehingga ini membuat saham dari komoditas minyak mentah ini bergerak ikut terkerek naik ya, salah satunya adalah Medco. Nah di sini kami melihat bahwa nampaknya pergerakan saham Medco ini masih ada potensi bergerak bullish ya, pergerakannya, karena kalau kita lihat saat ini pergerakan dari tingkat volume Medco ini sedang dikumpulin oleh para pelaku pasar atau investor, sehingga potensi pergerakan naik selanjutnya Medco ini masih ada potensi bergerak naik ya. Jadi kalau kita lihat dari segi pergerakannya ya, dan indikator stokastik yang bergerak Pak Edo, positif ya, maka potensi pergerakan Medco ini naik hingga ke level 1.500-nya. Oke. Ya. Baik, silakan dilanjutkan Pak, tadi sempat terputus. Ya, Oke, jadi kalau di sini ya kita lihat ya bahwa pergerakan Medco ini masih ada potensi bergerak bullish ya, dengan kami memperkirakan bahwa potensi pergerakan Medco untuk resisten selanjutnya ini terdekatnya berada di level 1.520, yang dimana jika pergerakan itu tembus ke level resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa mencapai ke level 1.600-nya ya Mas. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk NIKL Pak, untuk timah ini hari ini kembali mengalami auto reject atas, menguat di 25%, tapi posisi TIN sudah aksi profit taking hari ini. Analisis Anda untuk NIKL singkat saja sebelum kita update posisi penutupan sesi kedua hari ini.
Oke, untuk NKL ini pergerakan sudah cukup melesat cukup tinggi ya Mas, dan nampaknya pergerakan ini untuk selanjutnya akan ada rawan koreksi terlebih dahulu ya. Jadi Ya, untuk Bapak Ibu sekalian yang mau ambil posisi mungkin lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham NIKL ini, karena kalau kita lihat pada saat ini pergerakannya sudah naik ke 25% atau arahnya. Jadi takutnya keesokan harinya NKL ini akan cenderung di aksi profit taking oleh para pelaku pasar, sehingga pergerakan akan cenderung turun. Jadi ya baik. kemungkinan untuk pergerakan selanjutnya kami memperkirakan akan berbeda dahulu ke level supportnya, ini bisa ke level 390-nya Mas. Oke, NIKL hari ini kembali atau reject atas, rawan profit taking, belum direkomendasikan untuk masuk, sementara yang sudah ambil posisi sudah direkomendasikan untuk ambil profit begitu. Sell on strength dalam hal ini, Pak Edo singkat saja. Ya betul sekali. Jadi kalau Oke. kita udah ambil posisi di bawah, mungkin bisa pertimbangkan untuk aksi profit taking-nya. Baik, Pak Edo menarik, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat ke zona hijau di penutupan sesi kedua hari ini, menguat di 0,16% dan cukup kuat atau kokoh sepertinya untuk bertahan di level 7.400-an, tepatnya di 7.433,315 di level penutupan sesi kedua hari ini. Langsung saja pemirsa, kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya dan juga beberapa data lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ke grafis yang pertama kita akan coba lihat posisi penutupan MNC 36 di sesi kedua hari ini menguat di 0,47%, Jakarta Islamic Index melemah tipis di 0,06%, LQ45 menguat di 0,56%. Selanjutnya kita beralih ke grafis rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Di penutupan sesi kedua hari ini, energi tampaknya masih jauh memimpin penguatan di 2,40%. Industri juga menguat di 0,99%. Barang baku hari ini melemah di 1,33%. Transportasi dan logistik juga mengalami pelemahan di 0,57%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan tampaknya didominasi oleh saham-saham big cap. BBCA menguat ke 10.325, PMRI juga menguat di 7.400, Telkom mengalami penguatan ke 3.960 dan Astra Internasional juga menguat ke 5.275. Sementara ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, BBRI tertekan cukup dalam ke 6.150, TPEA juga melemah ke 5.550, BRIS setelah naik tinggi tertekan cukup dalam ke 2.710 dan Brent juga melemah di Rp5.900 per sahamnya. Itu dia updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.